Pernahkah moms mendengar istilah self harm? Sebenarnya kalau kita mungkin taunya adalah perbuatan menyakiti diri sendiri untuk menyelesaikan masalah. Nah, mungkin salah satu self harm yang paling sering kita temui adalah menyayat-nyayat tangan dengan menggunakan silet. Mungkin kalau moms bayangin ya, aduh pasti ini bikin kita jadi merinding ya nggak sih moms? Tapi mungkin juga moms akhirnya berpikir, emang sebenarnya dengan menyakiti fisik kita nih untuk menyelesaikan masalah bisa gitu kan ya. Tapi memang self harm ini nyata adanya ya moms ya. Dan yang lebih memprihatinkan ternyata tuh para pelaku-pelaku dari self harm ini justru banyak dilakukan oleh remaja. Tapi apakah benar seperti itu? Nah, podcast Mother and Beyond kali ini kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan Dr. William Surya Atmaja SPKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra untuk tahu kebenarannya dan lebih paham mengenai self harm ini sendiri. Apa kabar Dr. William? Hai, baik Angie. Angie apa kabar? Baik dokter, ini kita Ya, ngobrolin satu permasalahan yang berat ya dok ya, dengarnya aja ngeri iya, gitu kan. Apalagi tadi kan saya kasih contoh yang paling sering terjadi adalah menyakiti diri sendiri dengan menyayat-nyayat tangan gitu iya, paling sering kan ya. Tapi mungkin kita betul. definisi dari self harm ini sendiri tuh apa sih dok? Itu dulu kali ya dok. Oke, definisinya Angie ya. Kalau Ya. self-harm itu adalah tindakan yang disengaja untuk Mm-mm. menyakiti diri, tapi dia Mm-mm. nggak bermaksud untuk bunuh diri. Jadi kalau di Ya. kalau di dunia psikiatri itu namanya self-harm ini NSSI Mm. gitu, Mm. non-suicidal self-injury. Jadi dia non-suicidal. Itu dibedakan nanti sama suicidal attempt yang memang berusaha untuk mengakhiri hidup gitu ya. Gitu. Kalau self-harm ini dia tujuannya bukan buat itu, tapi untuk menyakiti diri. Hanya untuk Gitu. menyakiti diri tapi bukan Ya, mengakhiri ya dok ya. Oke. betul. Nah, self harm ini katanya memang banyak jenisnya juga ya dok ya. Iya. Betul. Benar, Heeh. Ji. Nah, jenisnya itu gini, pembagiannya ada beberapa nih, Ji. Ada yang bagi 2, ada yang bagi 4. Tapi saya senang yang bagi 4 nih. Yang bagi 4 ada yang namanya major self-harm. Major self-harm itu mayor, jadi besar. Jadi bisa aja seseorang itu mengamputasi loh salah satu anggota Hah? tubuhnya. Nah, Serius, itu, dok? tapi ini benar. Serem ya. Itu biasanya, Iya. tapi gini, tapi sebagian besar kasus ini, itu Heeh. kalau ada gangguan jiwa yang berat, yang kita sebutnya psikotik. Oh, oke. Yang skizofrenia berat. Jadi dia menganggap tangannya dia ini berdosa. Ini tangan bikin dosa, terus aku potong gitu. Itu tapi sebagian besar gangguan jiwa yang berat ya, yang skizofrenia, yang psikotik. Itu jarang banget sih, tapi ada gitu. Nah, terus itu major self-harm. Yang kedua namanya stereotypic self-harm jenisnya. Stereotypic itu dilakukan berulang-ulang, tapi dia ini nggak ada rasa malu, nggak ada rasa bersalah pas melakukan. Misalnya, pada anak-anak autisme berat, ataupun autisme berat, terus retardasi mental yang berat, atau kita sebutnya disabilitas intelektual. Jadi sering tuh, kayak yang pada anak-anak autisme berat, dia sering ini mukul-mukul kepala, plak gitu. Kalau dia jedotin kepala ke tembok gitu. Tapi dia melakukannya kan terang-terangan ya, karena dia frustasi, nggak ada rasa malu. Nah, itu stereotipik. Jadi dilakukannya berulang-ulang gitu. Tindakannya sama, repetitif. Nah, yang ketiga namanya compulsive self-harm. Kompulsif. Namanya kompulsif mirip sama OCD ya. Obsessive Compulsive Disorder. Jadi contohnya itu yang cabut-cabut rambut. Istilah kedokterannya, ya istilahnya trikotilomania. Jadi kalau lagi cemas, stres, rambutnya dicabut-cabut gitu. Karena memberikan sensasi yang asik katanya. Saya ada pasien tuh trikotilomania. Nah, itu sampai biasanya kayak pitak-pitak gitu ya dok ya rambutnya ya, benar, kepalanya jadinya ya. pitak-pitak, Iya. Benar. Atau suka scratching ya kalau yang obsesif, yang kompulsif self-harm itu jadi suka cakar-cakar gitu. Selain trikotilomania juga yang sering cakar-cakar. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini yang paling sering nih yang terjadi, yang tadi Angie udah sebut. Itu namanya yang impulsif self-harm. Itu paling sering impulsif. Jadi sesuatu yang dilakukan karena emosi yang tinggi dilakukan, lalu biasanya nanti ada penyesalan tuh, impulsif. Nah, paling sering itu cutting gitu ya, dengan cutter, dengan benda tajam, ataupun misalnya selain cutting yang sering itu juga mukul-mukul diri sendiri gitu, pukul-pukulin diri atau pukul tembok gitu ya, supaya tangannya sakit gitu. Nah, itu yang paling sering tuh, yang paling sering impulsif. Yang impulsif. Maka tadi dokter membedakan ada juga yang dilakukan menyakiti diri sendiri, tapi istilahnya tuh mungkin
nggak malu karena ya mungkin ya tadi kondisinya kan keterbatasannya. ya. Iya. Tapi kalau yang terakhir tadi mungkin kalau kita sering lihat biasanya abis menyakiti diri sendiri dengan menyayat-nyayat tuh mereka biasanya suka pakai baju panjang tuh Dok, ditutupin. Betul banget. Ya Nah, kan itu Dok? caranya memang. Iya benar, paling sering tuh. Oke. Nutupin Nah, ya. betul. Dok, benar gak sih self harm itu Hmm. tuh paling sering dilakukan oleh remaja atau yang beranjak dewasa gitu, Dok? Betul. Secara statistik paling sering itu remaja dan dewasa muda. Bahkan menurut statistik ya, menurut prevalensinya itu bisa 20% remaja. Jadi 1 dari 5 loh, Ji. Banyak banget ya. 20% remaja itu yang Banyak loh. melakukan self harm. 20%. Tapi 1 dari dari 5. bahkan kadang-kadang kalau disurvei bisa di satu universitas katanya bisa sampai 40%. Kalau yang di anak-anak kampus gitu ya. Ada tuh penelitiannya. Nah, tapi dari 20% yang melakukan self harm biasanya 60%-nya tidak mencari pertolongan. Gitu. Tapi memang paling sering remaja dan dewasa muda. Oke. Dok, ini sih tadi Ya. agak sedihnya atau mungkin mirisnya Dok ya, 60%-nya tidak mencari pertolongan. Berarti kan bisa dibilang persentasenya cukup besar ya Dok ya. Nah mungkin satu Dok yang mungkin kita sebagai orang tua tuh bisa nggak sih kita tuh mengenali tanda-tanda seseorang tuh atau anak kita nih Dok ya mulai melakukan self harm. Mungkin kayak paling aku sering dengar sih Dok, ya itu Dok katanya kalau yang udah mulai tadinya mungkin sering pakai tangan pendek jadi sering pakai tangan panjang, terus kayaknya jadi pemurung. Nah itu boleh dicek tuh katanya. Bener. Paling sering memang pakai tangan panjang ya jurusnya. Karena saya banyak banget klien yang lakuin self harm. Itu tangan panjang tuh paling sering. Tapi jangan semua anak kita tangan panjang langsung dicek ya. Iya benar. Terus tadi tuh, terus tadi ada perubahan sikap Ji, bener banget. Anaknya jadi lebih murung, lebih mengurung diri, gitu. Lebih males, nggak mau ketemu orang tua, kayak menghindari gitu ya. Nggak mau makan bareng, nggak mau apa. Tapi kadang-kadang ironis ya Ji ya, kadang-kadang. Dan cukup banyak loh. Itu justru karena caregiver-nya, karena sikap orang tuanya yang akhirnya si anak remaja ini jadi stres dan melakukan self harm. Waduh. Nah, ini mengarah nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Sebenarnya berarti satu sudah terjawab. Penyebab seseorang anak melakukan self harm. Berarti salah satu tadi adalah dari orang tuanya ya, Dok. Iya, karena secara statistik adanya trauma di masa kecil itu berkorelasi tinggi banget sama adanya self harm gitu. Jadi misalkan anak ini dulu sering di abuse misalnya, atau secara fisik maupun secara verbal ya. Dan neglect pun juga neglect, jadi diabaikan anaknya. Orang tuanya sibuk sendiri, pulangnya malam terus anak kayak nggak diurus. Ataupun ini perpisahan orang tua itu juga ternyata berhubungan loh. Jadi karena gini, jadi ini agak dalam ya. Jadi trauma itu atau kita sebutnya adverse childhood event ya, atau ACE biasanya, atau masa kecil kurang bahagia lah istilah Indonesianya. Itu ternyata berpengaruh loh sama kejadian self harm. Karena buat si anak remaja, kalau sampai ada kejadian yang buruk di masa lalu nih Ji, itu anak itu biasanya akan menyalahkan diri sendiri. Anak itu kan menganggap orang tua itu kan supposed to be jadi pelindung, harusnya jadi yang mengayomi gitu. Nah, kalau sampai dia dipukulin, kalau sampai dia ditinggalkan, lihat mamanya bawa koper pergi gitu, misalnya, atau papanya pergi bawa koper, maka anak itu akan berpikir there is something wrong with me. Ada yang salah nih sama aku. Gitu. Dan itu membuat si anak bisa jadi nggak menyayangi dirinya juga. Ya orang yang harusnya sayang sama saya, nggak sayang. Kenapa aku harus sayang? Udah deh. Jadi sedihnya gitu ya. Jadi kadang-kadang caregiver-nya nih, parent-nya yang bikin si anak remaja ini jadi overwhelmed, biasanya kewalahan dengan emosi-emosinya. Tapi itu tadi nggak semua ya Ji ya. Kadang-kadang yang paling sering juga selain orang tua tuh masalah pacar juga sering banget. Makanya remaja dan dewasa muda biasanya ya Dok yang ini ya. Betul, itu banyak banget juga deh. Jadi kalau nggak orang tua biasa pasangan tuh. Apakah dia dapat yang istilah anak sekarang kan toxic relationship gitu ya dia. Betul. Itu sering banget mengindus tuh, merangsang anak itu untuk jadinya melakukan self harm karena merasa aku nggak good enough, aku nggak cukup baik sehingga dia memperlakukan aku seperti ini gitu. Padahal emang pasangannya yang nggak baik gitu. Itu. Nah, kalau mau ngomongin penyebab nih Ji ya, kenapa sih anak tuh melakukan self harm? Salah satunya tuh teorinya dengan melakukan self harm itu tuh keluar endorfin, keluar hormon pelepas stres, hormon kebahagiaan. Makanya anak-anak tuh remaja itu kadang bisa melakukan itu gitu, self harm karena untuk sesaat ya, untuk temporary moments
untuk sementara bisa keluar rasa lega. Jadi kayak bisul tuh dipecahin kan lega gitu ya. Tapi cuma sementara Ji. Sementara rasa lega, and then diikuti nanti merasa bersalah gitu. Nah, tadi satu penyebabnya untuk dia merasa lega atau bahagia sesaat gitu ya. Karena memang ada hormon endorfin tuh. Yang kedua, biasanya anak itu ingin punya sense of control. Jadi manusia itu tuh sebenarnya perlu punya rasa bisa mengontrol sesuatu, termasuk dirinya. Nah, ada kadang-kadang orang tua atau pasangan yang over controlling ya. Semuanya diatur sedemikian rupa, istilahnya overprotective mungkin ya. Jadi larangannya begitu banyak, jadi super dikontrol. Sehingga anak ini merasa nggak punya kontrol atas hidup ya kan. Ini itu nggak boleh, ini itu nggak boleh. Jadi dia melakukan self harm supaya dia, aku punya kontrol nih. Kontrol, ya. Ini sesuatu, ya, aku punya kontrol atas diri aku gitu. Terus selain merasa ingin punya kontrol, juga ingin merasakan sesuatu juga, Ji. Jadi sering banget juga mereka keluhannya gini, aku merasa hampa, kosong, datar banget hidup ini. Jadi I want to feel something. Daripada aku merasa, iya, numb gitu, mati rasa gitu ya. Iya, istilahnya numb, benar. Daripada saya nggak merasakan apa-apa, lebih baik saya merasakan sakit gitu. Atau yang keempat juga tadi tuh, apa ya, emotionally pain ya, yang begitu luar biasa, overwhelm, kewalahan, daripada aku sakit di hati gitu yang nggak bisa, yang nggak jelas bentuknya, lebih baik aku bisa melihat bentuk kayak gitu. Jadi dipindahkan tadi self harm gitu. Itu juga sering. Yang kelima itu untuk mengurangi rasa bersalah. Saya cuma punya beberapa klien Ji yang misalkan dia perfeksionis banget ya, atau habis melakukan sesuatu yang menurut dia, aduh kenapa gue lakuin itu tadi ya, gue bego banget gitu misalnya. Ini dia akan pukul-pukul diri dia. Itu gue bego banget, dia kesel gitu. Jadi untuk self punishment ya, untuk menghukum diri sendiri gitu, untuk mengurangi rasa bersalah. Nah itu tadi tuh alasan-alasan dan tujuan orang melakukan self harm gitu Ji biasanya. Tadi untuk yang pertama dan kedua, ini berarti sumbernya kan kalau yang pertama tuh dari keluarga, dari orang tua ya Dok ya. Yang kedua juga sebenarnya kayak tadi masalah percintaan ya Dok. Itu sebenarnya kan satu permasalahan yang bisa diselesaikan kalau keluarga di rumah juga bisa memberikan kasih sayang yang cukup. Ya nggak sih Dok? Karena kan kita tahu ada juga tuh istilahnya tuh anak yang bucin tapi ada yang ikut cuek banget sih dia gitu kan ya. Pacarannya santai gitu istilahnya ya. Itu kan mungkin karena apakah memang berarti faktor di rumah tuh penting dong Dok, kalau di saat dia mungkin merasa tangki cintanya udah tercukupi, berarti kan nggak kayaknya jadi nggak bucin gitu kan ya Dok? Betul banget Ji, bener banget, bener. Tangki cinta itu kata penting ya. Kalau di keluarga itu dia udah dapat tangki cinta yang cukup, maka dia nggak akan mencari segitunya kan dari pasangan sebenarnya. Tapi kalau dari keluarga tangki cintanya nggak cukup, malah negatif ya, bukan kosong, malah diisinya yang negatif-negatif, maka dia akan mencari orang yang bisa menerima dia banget nih gitu. Walaupun dia dipermainkan gitu ya, tanda kutip ya. Walaupun dia dikasarin, maka dia jadi bingung gitu. Kok gini banget gitu. Jadi benar, keluarga itu pengaruh penting banget Ji. Gitu. Karena banyak banget zaman sekarang ya, cuma bisa jadi orang tua, tapi maksudnya bisa bikin anak, tapi nggak bisa mengerti peran orang tua gitu. Itu banyak banget. Sedihnya gitu ya. Susah soalnya jadi orang tua Dok, nggak ada sekolahnya gitu kan ya. Bener-bener. Nah Dok, kalau kita tanya mungkin bahaya yang ditimbulkan dari self harm selain luka dan bahkan tadi kita balik lagi ke awal pertanyaan saya, ada yang sampai menghilangkan anggota tubuhnya gitu ya Dok. Apalagi nih Dok bahayanya Dok? Oke, jadi kadang-kadang self harm itu seperti kecanduan ya, addicted of self harm. Karena tadi kan keluar endorfinnya. Benar. Nah, terkadang dengan tindakan yang sama, yang paling sering kan cutting ya, cutting dengan benda tajam tuh, cutter. Itu dia kayak udah terbiasa tuh dengan itu, sehingga dia melakukan lebih dalam lagi. Nah, begitu lebih dalam lagi, kena pembuluh darah yang besar. Jadi sering gini, menurut penelitian self harm itu akhirnya bisa sampai meninggal juga loh. Tapi dia sebenarnya nggak berniat gitu ya. Tapi karena kecelakaan, karena dia nggak tahu batasnya gitu, karena dia lebih dalam misalnya, bisa sampai meninggal paling parahnya gitu. Atau yang kedua ya tadi, karena dengan benda tajam luka ya infeksi gitu kan, bisa jadi sepsis kayak gitu. Dan ya bisa menjadi gangguan mental yang lain ya, bisa sampai depresi kalau didiamkan. Depresi ujung-ujungnya bisa suicidal juga ya kan. Bisa makin nggak tertangani lah. Oke, ini menarik. Jadi sebenarnya awalnya orang-orang atau pelaku self harm itu belum tentu mereka depresi ya, Dok. Bisa jadi cuma stres berat aja. Oke.
Ya, menarik ini untuk kita tahu ya. Karena kan biasanya sering Betul. dipukul rata tuh menyakiti diri sendiri. Di depresi soalnya gitu kan. Padahal belum Bener. tentu ya. Bukan Belum itu ya tentu. dok ya. Iya. Bisa aja gangguan kecemasan yang terlalu berat Iya, juga iya, ya. iya, 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 Anxiety iya. disorder, terlalu cemas. Jadi dia Ah, menghukum diri gitu. Atau yang paling sering nggak cuma depresi, Ji. Sekarang tuh dikit-dikit pernah dengar yang namanya gangguan kepribadian ambang nggak? Ambang atau borderline personality. BPD. Iya, ya. Ah, iya itu Ya, BPD. ya, 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 ya. Nah, Nah itu apa dok? Itu saya mulai mulai sering tuh dok mendengar istilah itu. Mungkin sedikit ya dok, boleh nggak dok boleh, dijelaskan? boleh. Karena ternyata Boleh dong, ini boleh, boleh. banyak banyak terjadi ya dok ya pada remaja dan Betul, dewasa muda ya dok. betul, betul. Oke. Itu banyak Ah, banget BPD. Sekarang, ah, dulu zaman saya belajar psikiatri banyak, dulunya kan paling banyak skizofrenia gitu ya, yang orang dengar halusinasi, waham. Sekarang yang lebih sering datang itu ya itu pada remaja, dewasa muda dengan BPD gitu ya. Tapi gini, sebelumnya disclaimer dulu, nggak semua self-harm itu berarti Ya, 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 BPD ya. ya, Nah, ya, 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 BPD ya. ini atau borderline personality disorder adalah gangguan kepribadian ambang, Ji. Itu ciri-cirinya Mhm, tuh biasanya mood-nya fluktuatif banget. Mood swing-nya tuh luar biasa. Jadi dalam mhm, satu hari, dia bisa happy banget, and then bisa nangis-nangis, atau bisa marah banget. Dari marah banget bisa jadi mhm, senang lagi gitu, biasa aja. Mood-nya fluktuatif mhm, banget. Tapi mhm. bukan dipengaruhi mens ya. Kan Ya, kadang ya, kalau ya, 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 PMS ya. kan Betul, juga betul, betul. mood-nya swing. Ini Ya, 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 ini ya. enggak nih, ini Beda-beda ya, enggak nih. beda. Betul. Ini Ah. mood-nya emang fluktuatif. And then yang kedua, dia kadang sering merasa kosong tuh. Sering merasa hampa. Di luar mood yang fluktuatif juga sering Hmm. merasa hampa gitu. Buat apa ya aku ada di dunia ini gitu. And then yang ketiga, dia sering melakukan self harm, tindakan yang impulsif. Nah, impulsif ini nggak cuma self harm, tapi self harm salah satu bentuk tindakan yang impulsif gitu. Mhm. Tapi selain self harm, misalnya sering ngebut-ngebutan kalau marah atau Nah, ya, banting-banting ya, ya. barang. Nah, Mhm. itu semua termasuk tindakan impulsif. Bahkan Belanja sampai menggunakan impulsif. alkohol. Belanja impulsif ya. Bisa Ada juga ya. juga. Ya, Bisa benar-benar. juga. Nah, itu Ya, biasanya menjadi BPD itu. oke, Hmm. alkohol dia. Oke, oke, Iya. paham jadinya. Nah, sebenarnya kalau kita Hmm. balik lagi nih ke Iya. self harm nih, Dok. Bisa Iya. disembuhkan nggak sih? Karena kan tadi kan setelah mendengar dari dokter bahwa ternyata self harm itu para pelaku self harm tuh belum tentu mereka nggak bisa dikatakan bahwa mereka tuh depresi gitu loh, ya kan? Belum tentu. Berarti kan Betul. ini Mm-mm. harusnya bisa disembuhkan ya, Dok ya. Dan kalau iya tuh caranya Bisa. gimana, Dok? Nah, untuk nyembuhnya ini memang biasanya perlu agak proses ya, Ji ya. Pertama kan Mm-mm. tergantung dia udah seberapa lama nih mengalami, maksudnya melakukan self harm ini gitu ya. Mm-mm. Jadi kita harus tahu dulu Mm-mm. untuk nyembuhin kausanya apa penyebabnya. Tadi misalnya karena bucin gitu ya, pasangannya toksik banget, Mm-mm. suka udah selingkuh Mm-mm. tapi dia nggak bisa lepas misalnya. Nah, harus cari Betul. tahu lagi kenapa dia nggak bisa lepas gitu. Berarti kan dia misalkan takut ditinggalkan, fear of Mm-mm. abandonment. Itu Mm-mm. biasanya Mm-mm. ada traumanya tuh, Ji. Itu harus cari tahu tuh, menilik ke Iya, masa iya. lalunya lagi. Nah, tadi tuh ujung-ujungnya keluarga lagi Iya, biasanya ya. Biasanya iya. keluarga lagi. Nah, itu kita mau nggak mau kita istilahnya kita sembuhin luka batinnya ya biasanya gitu. Mhm, Jadi mhm. childhood traumanya kita sembuhin gitu, kita atasi. Bisa diatasi, bisa disembuhkan. Saya punya beberapa klien juga dari self harm sampai takut orang tuanya. Kan biasa pertama kali orang tua panik tuh, Ji. Dok, Mhm, ini anak mhm. saya gitu dikasih lihat gitu Mhm, tangannya mhm, gini. mhm, Tapi mhm. finally bisa akhirnya enggak lagi ya. Ya karena Mhm. dicari tahu apa gitu penyebabnya. Kalau kasus klien saya yang udah sembuh itu misalnya dia dibully sama teman-temannya. Oh Nah, iya, kalau itu banyak tuh. itu banyak. Nah, orang tua biasa nggak tahu sampai anak udah melakukan baru orang tua aware gitu ya. Mhm. Sering tuh bullying itu nggak cuma di SDM, bukan cuma di SMP, SMA ya, sampai tingkat kuliah Iya, pun sering gitu. Nah, iya. kadang-kadang iya kalau anaknya udah overwhelmed, ya dia self harm gitu. Nah, waktu itu karena bullying, Hmm. jadi lebih gampang tuh ya. Kan baru-baru ini, tapi keluarganya sebenarnya cukup oke. Jadi Hmm. enak tuh kalau orang tua ikut Hmm. berperan, bisa bisa menyembuhkannya lebih cepat gitu. Tapi kalau Hmm. tadi tuh yang trauma masa kecil, itu lebih butuh proses. Bisa sih, tapi Hmm. lebih agak panjangan lah. Karena kan itu udah Hmm. kejadian di masa lalu dan terus mengakar ya. Biasanya Mhm. itu Iya, udah iya, iya. mengakar di diri si anak bahwa I'm unworthy, I'm unlovable kayak gitu loh. Mhm, Nah, itu mhm, yang perlu mhm. perlu proses lah kita buat ininya gitu. Nah, tadi lagi kalau misalnya penyebabnya depresi misalnya, ya mau nggak mau kita atasin dulu depresinya gitu kan. Bisa dengan Mhm. pengobatan juga gitu. Atau BPD tadi moodnya fluktuatif, mungkin bisa dengan pengobatan mood stabilizer supaya moodnya lebih tenang dulu gitu. Hmm. Tapi nggak selalu harus pakai obat juga ya. Kadang-kadang Mhm. konseling psikoterapi kita bisa juga kok bantu. Oke, Dok, saya juga jadi Hmm. ingin tahu ya Dok, kalau misalnya tadi Iya, dengan pengobatan ya Dok, sudah harus istilahnya iya, tuh iya. memang nggak harus selalu minum obat, tapi kalau ada kan beberapa yang memang sudah didiagnosa harus minum obat. Apakah itu Betul. akan seterusnya Dok untuk kita Nah, ngobrolin soal kasus-kasus yang terjadi untuk self harm ini ya Dok ya?
Benar, benar. Aduh, untung Angie tanya nih, bagus banget pertanyaannya. Karena banyak orang, banyak banget sih sebenarnya, banyak banget orang takut ke psikiater karena Iya, mempersepsikan obat kalau udah minum sekali ketergantungan gitu ya. iya, nggak bisa lepas gitu kan ya. Iya, Nanti ya gimana dok? itu mitos ya, itu mitos. Sebenarnya bahkan Oke, dari oke, oke, teori oke. pun untuk depresi Ji, itu pengobatan hanya 4 sampai 6 bulan. Kemudian obat akan di-tapering off, akan diturunkan pelan-pelan sampai di stop. Dan klien saya sendiri pun udah beberapa yang udah farewell party istilahnya ya sama saya, kayak udah, "Dok, makasih ya, saya ini terakhir ya, Dok, udah oke banget," gitu. Oke, Bisa kok oke. tanpa obat, tapi tadi ya kalau mau lepas obat, satu, mindset-nya harus benar. Kedua, Yes. stresornya dikelola nih. Gitu. Stresornya bisa nggak dihilangkan? Kalau nggak bisa dihilangkan, bisa nggak diminimalisir? Yang ketiga, punya cara alternatif yang lebih positif nih buat menghadapi stresornya. Gitu. Kalau semuanya udah oke, mah bisa dong. Support system juga yang keempat. Support systemnya udah ada nih. Iya, 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 Bisa iya. lepas obat. Iya. Jadi emang nggak usah takut kalau kita juga mau ke psikiater gitu ya, karena tadi juga dokter Iya. William juga bilang nggak semua kasus juga harus minum obat itu kan ya. Dan Bener. kalaupun minum Bener. obat, kalau memang Bisa sudah stop. tertangani dengan baik, bisa Iya. stop kok gitu kan. Bener. Baik, 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 Betul. baik. Oke. Nah, kalau misalnya nih dok, kita tahu, kita nggak ngomongin anak deh. Kita mungkin ngomongin kan ada tuh om atau tante yang deket sama keponakannya atau sepupunya gitu. Udah kebetulan mendengarkan dan menyaksikan podcast kita ini dok. Dan tahu nih bahwa wah dia melakukan self harm. Apa yang kita bisa lakukan nih untuk ngebantunya? Oke. Yang pertama kita harus bersikap empati ya. Empati itu gini, kita harus menyadari seorang anak si remaja atau keponakan ini yang lakuin self harm, itu dia tuh memang lagi overwhelmed banget, lagi desperado lah, lagi desperate banget. Memang dia lagi nggak bisa mengatasi emosionalnya. Jadi kita harus empati. Oh, ini orang lagi kesulitan nih. Jadi yang pertama jangan menjudge ya, karena orang tuh sering ngejudge kayak kamu masalah pacar doang bucin banget sampai begini misalnya, atau kamu tuh harusnya bersyukur, kamu tuh udah dikasih uang, bisa kuliah, bisa sekolah, terus bisa punya mobil, kamu kok masih begini banget, nggak bersyukur, nggak lihat tuh orang-orang. Nah itu kan judgy ya, maksudnya itu judgment banget tuh, judgmental banget. Nah itu jangan gitu. Atau kadang-kadang yang sering juga langsung dibawa ke agama. Kamu nih kurang sholat, kurang berdoa misalnya. Nah jangan juga ya, karena bukan karena itu juga gitu. Nanti kalau dia udah oke, dia akan rajin sendiri kok. Saya sering tuh Ji, kan kadang kan berpikir ke psikiater berarti nggak percaya agama. Enggak juga ya, dengan berobat ke psikiater dia bisa lebih tenang, malah lebih rajin loh. Ibadahnya, berdoanya gitu, sholatnya lebih rajin. Jadi pertama jangan judgmental, yang kedua bersikap empatik, and then tawarkan bantuan ya. Apa yang bisa tante bantu? Apa yang bisa om bantu nih? Gitu. Kalau misalkan kita sendiri rasanya nggak mampu bantu, ya ajak ke profesional. Ke psikolog, ke psikiater, boleh kok gitu. Jadi ada tempatnya. Oke. Gitu. Kalau dari obrolan kita dari awal ya, dok, kayaknya sebenarnya tuh self harm itu bisa dicegah. Ya nggak sih, dok? Benar. Nah, mungkin kita tutup obrolan kita hari ini dengan gimana nih, dok, mencegah agar anak-anak kita tidak melakukan self harm. Oke, yang pertama tadi Angie udah bahas juga ya. Pertama dari keluarga sendiri nih, perlu isi tangki cintanya ya, connectedness, keterhubungan itu penting loh. Anak itu kan nggak cuma dikasih makan, dikasih susu, dikasih sekolah, duit, selesai. Sekolah, Bayar sekolah nggak cuma itu ya. Anak kan nggak ngerti, itu kan kayak udah kewajiban ya menurut anak. Tapi connectedness itu loh, keterhubungan secara emosionalnya itu penting. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa ajarin anak tuh alternatif lain nih Ji, yang lebih positif. Nah ini sering berhasil buat pasien saya. Jadi daripada self harm, bisa pakai yang paling sering berhasil itu karet gelang. Jadi sekarang klien saya kalau lagi mau self harm, mana karet gitu, dia bisa lebih enak. Jadi pakai karet gelang, dicepret-cepret. Oh iya, itu juga sakit sebenarnya, iya. Tapi lebih mendingan daripada cutting loh itu. Harus ada yang dijahit, harus ada infeksi gitu. Karena selain karet gelang tuh gampang, bisa di mana aja dan orang ngelihatnya kayak biasa aja. Atau yang kedua, kalau lagi di rumah bisa pakai es batu, kita genggam kenceng tuh. Es batu kita pegang gitu ya. Nah itu juga bisa membantu tuh. Seolah-olah ada rasa sakitnya karena dingin, dan dingin itu seperti menenangkan in some way ya gitu. Atau yang ketiga, bisa olahraga berat kalau lagi di rumah, langsung sit up, push up, lari-lari cepat gitu, olahraga berat. Atau yang keempat juga bisa dengerin musik keras gitu. Dengerin musik secara keras bisa membantu. Itu beberapa cara yang bisa membantu.
yang buat klien saya yang paling bisa membantu itu biasanya karet gelang sih. Gitu. Tapi tergantung tiap orang bisa beda-beda. Berarti penting juga kita mengajarkan anak-anak bisa mengidentifikasi emosi ya. Ini bentuk emosi apa sih nih yang kita rasakan, kan karena suka nggak tahu gitu. Yang tadi akhirnya jadi kayak 6 gitu nggak sih, Dok? Bener banget Ji. Nah itu kan tadi yang kedua tuh Ji, cara alternatif. Yang ketiga memang anak itu biasanya kenapa self harm? Biasanya karena dia kan nggak bisa. Tadi tuh yang Angie bilang bener banget. Dia nggak bisa mengelola perasaan dan emosi yang berlebihan. Nah kita ajarin, misalnya kita ajarin teknik relaksasi, mindfulness, atau ada tempat cerita buat dia, atau ditulis journaling gitu-gitu ya. Itu bisa tuh. Gitu. Jadi kita ajarin anak untuk bisa mengelola perasaan dan emosinya dengan lebih baik. Gitu. Waduh. Berat ya Dok, pasti gini yang dengerin yang orang tua, aduh orang tua nih gak ada sekolahnya sih ya. Iya memang berat ya. Betul sih, betul. Tapi sebenarnya bisa kita lakukan. Iya, kita bisa lakukan karena kan dia sebenarnya kayak hal-hal yang sederhana, yang sebenarnya juga kita sebagai orang tua harus melakukan itu ya Dok ya. Tentunya betul. Untuk mencegah anak-anak kita melakukan self harm. Karena kadang-kadang gini juga ya Dok, kayak kita lihat zaman sekarang kan mungkin agak beda sama zaman dulu ya. Sekarang tuh suka bangga gitu loh, malah beberapa kan kasusnya ya. Iya, aku bisa melakukan itu. Nah, silakan dok. Nggak, untung Angie ngomong. Jadi banyak banget yang dari survei, anak tuh bisa lakuin self harm remaja, dewasa, muda. Itu karena lihat dari sosmed loh. Lihat dari YouTube, lihat dari film. Gitu. Itu jadi kayak modeling ya. Tapi itu modeling yang salah kan ya. Itu kayak mau niru-niru. Memang ada sebagian kecil, kita nggak bisa pungkiri. Anak itu remaja melakukan self harm untuk kayak seeking attention ya. Gitu, seeking attention ada, tapi itu kecil ya porsinya ya, jangan disamaratakan. Jadi nggak semua, justru sebagian besar itu karena anak itu lagi stres sih, lagi di-stress sebenarnya, makanya dia melakukan. Tapi ada sebagian kecil tadi tuh yang Angie bilang, jadi bangga. Nah itu biasanya buat seeking attention ya. Gitu. Baik. Aduh, jadi emang harus diperhatikan baik-baik, jangan dia penting, tapi juga jangan yang kita kan paling sering tuh biasanya kalau orang tua tuh anaknya self harm tuh marah-marah jadinya, itu juga jangan ya, karena kan sebenarnya perhatian yang mereka butuhkan ya, seperti tadi Dokter William sampaikan ya. Aduh, selalu senang deh ngobrol-ngobrol sama Dokter William. Terima kasih banyak ya Dok ya. Terima kasih banyak Dokter William. Kita tadi udah membahas tentang bahaya dari self harm bersama dengan Dokter William Suryaatmaja SPKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Sehat selalu ya Dok. Terima kasih sudah selalu juga, Ji. Thank you. bersedia berbagi info kepada kita. Sampai jumpa Dok. Sama-sama, saya juga senang. Bye bye. Sehat-sehat juga Ji. Bye.